Ya, selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News. 14 orang tewas akibat tanah longsor di Jombang, Jawa Timur tertimbun longsor. 6 orang sudah berhasil dievakuasi, sementara itu 8 lainnya saat ini masih dalam pencarian atau evakuasi. Longsor ini terjadi di Dusun Kopen, tepatnya di Desa Ngerimbi, Kecamatan Bareng, Jombang, Jawa Timur pada Selasa pagi. Longsor terjadi setelah kawasan tersebut diguyur hujan lebat sejak Senin malam hingga Selasa pagi. Tebing setinggi 70 meter kemudian longsor dan menimbun 5 rumah di bawahnya. Menurut saksi mata, beberapa warga yang rumahnya tertimbun longsor berhasil menyelamatkan diri. Setelah didata oleh warga setempat, terdapat 14 warga yang tidak berhasil menyelamatkan diri. Hingga pukul 8 pagi tadi, 6 jenazah sudah berhasil dievakuasi dari timbunan longsor. Di antara yang berhasil dievakuasi adalah Rokimah dan Saria. Baris Rono, baris. Awas sikile aku berdua sikile. Ya, menurut warga yang berada di lokasi kejadian, sebelum longsor menimbun 5 rumah, listrik mati dan juga terdengar gemuruh dari atas tebing. Kita akan dengarkan seperti apa petikan pernyataannya. Mana Pak? Ya itu listrik itu patah jebol itu. Terus? Oh itu Suara gemuruh besar gitu. Gemuruh besar. Itu ada berapa rumah itu Pak? Ada 4 Pak? 5? Ada 5. Ada berapa orang Pak di dalam itu Pak? Kira-kira 14-an. Semuanya sudah ditemukan atau belum? Belum itu. Korban semua tertimbun Pak. Semuanya tertimbun Pak? Tertimbun. Ya, pemirsa, 14 orang tewas akibat tanah longsor di Jombang, Jawa Timur tertimbun longsor. Sejauh ini, seperti yang tadi sudah saya katakan, 6 orang sudah berhasil dievakuasi, sementara itu 8 lainnya memang masih dalam pencarian atau juga proses evakuasi. Longsor ini sebagai kilas balik terjadi di Dusun Kopen, Desa Ngerimbi, Kecamatan Bareng, Jombang, Jawa Timur, dan tepatnya terjadi pada Selasa pagi. Longsor terjadi setelah kawasan tersebut diguyur hujan lebat sejak Senin malam hingga Selasa pagi, dan tebing setinggi 70 meter tersebut pemirsa kemudian longsor dan menimbun 5 rumah di bawahnya. Menurut saksi mata, beberapa warga yang rumahnya tertimbun longsor berhasil menyelamatkan diri. Setelah didata oleh warga setempat, terdapat 14 warga yang tidak berhasil menyelamatkan diri, dan hingga pukul 8 pagi tadi 6 jenazah sudah berhasil dievakuasi dari timbunan longsor. Di antara yang berhasil dievakuasi adalah Rokimah dan juga Saria. Jadi mantu kan bosnya emang gimana? Untuk mengetahui kondisi terkini dari lokasi kejadian, saya akan mencoba untuk menghubungi kontributor Metro TV yang berada di lokasi, yaitu ada Amir Zaki. Amir, selamat pagi. Pagi. Oke, Amir, saya ingin Anda menceritakan saat ini di lapangan sedang dilakukan proses apa? Evakuasi masih terus berlangsung? Iya, sampai saat ini proses evakuasi masih terus berlangsung untuk mencari beberapa korban yang hingga saat ini belum ditemukan. Ada berapa yang belum ditemukan dari laporan yang Anda terima di sana? Sampai hari ini 6 jenazah sudah diangkat, sudah berhasil diangkat 6 jenazah. Yang masih tersisa ada sekitar
lima orang yang juga masih tertimbun reruntuhan longsoran dan rumah. Oke, jadi masih ada 5 warga lagi yang masih tertimbun di dalam tanah longsor begitu dan belum ditemukan ya? Iya, iya. Itu dari laporan warga begitu, Amir, laporannya? Iya, Prabu. Beberapa warga masih terus mencari sampai hari ini, dan ada juga beberapa petugas sudah mulai datang, baik itu dari militer, tentara, polisi, sama Badan Penanggulangan Bencana di setempat. Baik, Amir, bagaimana jalannya proses evakuasi di sana? Apakah memang medannya begitu sulit sehingga sulit untuk melakukan evakuasi dengan cepat? Iya, Prabu. Karena lokasi yang sulit dijangkau, hanya di dalam perkampungan ya. Posisi korban memang tertutup reruntuhan bangunan sama tanah yang longsor dari tebing sekitar 70 meteran. Jadi untuk masuk ke lokasi sangat susah karena jalan juga berlumpur karena tertimbun longsoran itu. Apalagi harus di samping dari rumah itu, rumah para korban yang masih tertimbun itu, harus sungai sangat deras sekali, sehingga beberapa warga harus hati-hati untuk melakukan evakuasi. Baik, jadi proses evakuasi terhambat oleh faktor alam begitu ya. Saat ini suasana di sana hujan atau bagaimana, Amir? Iya, Prabu. Saat ini gerimis, hujan ringan masih terus mengguyur lokasi ini. Namun demikian, petugas masih terus melakukan pencarian, ya? Iya, Prabu. Baik, apakah ada alat-alat berat yang dimasukkan ke sana yang sudah berhasil dimasukkan ke lokasi? Atau masih dilakukan dengan cara yang manual? Ada alat berat yang bisa masuk ke lokasi karena sulitnya medan ya untuk menembus lokasi longsoran itu. Oke. Saya melihat dari gambar yang kami terima, Amir, bahwa warga juga tampaknya membantu proses evakuasi. Artinya memang petugas di sana juga tidak terlalu banyak begitu ya, Amir ya? Iya, Prabu. Karena longsor pertama itu memang petugas datang telat ya. Beberapa warga sekitar berinisiatif untuk mengevakuasi para korban yang tertimbun, apakah memang masih hidup atau sudah meninggal, Prabu. Namun sejauh ini ditemukan semuanya sudah meninggal ya? Iya, Prabu. Baik. Warga itu melakukan proses evakuasi dengan alat seadanya saja, dengan cangkul atau apa yang bisa Anda gambarkan supaya kita bisa mengetahui bagaimana sulitnya di sana? Iya, Prabu. Karena reruntuhan sangat tinggi ya, sangat dalam, jadi beberapa warga masih, karena belum ada alat berat juga, beberapa warga masih memakai cangkul, masih memakai beton, besi untuk membongkar seluruh reruntuhan bangunan. Baik. Saat ini korban atau jenazah yang sudah ditemukan disimpan di mana atau dilokasikan di mana? Ya, saat ini seluruh korbannya sudah dievakuasi, sementara diletakkan di sebelah masjid yang tidak jauh dari lokasi longsoran, sekitar 100 meteran, untuk kemudian dibersihkan sama beberapa warga sekitar. Baik, jadi masih ada di lokasi begitu ya, belum sempat dibawa ke rumah sakit terdekat atau bangunan terdekat begitu ya? Belum sempat. Oke, Amir Zaki, nanti kami akan menghubungi lagi Anda. Sekarang saya akan mencoba untuk menghubungi narasumber berikutnya, yaitu ada AKBP Tri Bisono yang merupakan Kapolres setempat ya. Pak Tri Bisono, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Parbu. Baik, Bapak, barangkali Bapak sudah memiliki data pasti tentang jumlah korban. Sekali lagi ingin saya tanyakan tentang jumlah korban, Pak. Baik Mas Parbu, untuk saat ini proses evakuasi masih langsung dilaksanakan oleh masyarakat maupun BPBD dan Polri dan TNI. Sampai saat ini baru diketemukan 6 jenazah, siap dalam kondisi meninggal dunia, dan kami tempatkan sementara di masjid, tidak jauh dari lokasi, dan segera kami untuk evakuasi ke tempat rumah sakit terdekat atau puskesmas. Yang dilaporkan masih hilang berapa korban lagi, Pak? Menurut data informasi dari warga setempat, dari 4 rumah tersebut berpenduduk antara 13 sampai 15 orang. Antara 13
Sampai 15 orang. Sampai 15 orang. Ini yang sekarang sedang coba untuk ditemukan di tanah longsoran tersebut, begitu? Proses pencarian. Masih dalam proses pencarian. Hambatannya seperti apa, Pak? Bisa Anda ceritakan lebih jelas, Pak? Hambatannya mungkin karena memang lokasinya cukup masuk dalam, kemudian jalan masuk juga cukup sempit, sehingga mungkin alat berat yang sedang dikirim oleh BPBD dalam hal ini dalam proses untuk menuju ke lokasi. Sementara masyarakat dan dibantu oleh TNI Polri dan Satpol maupun Senkom menggunakan alat seadanya yang bisa dimiliki masyarakat. Baik, dari pantauan Anda di lokasi dan juga informasi yang Anda himpun, bagaimana Pak proses terjadinya tanah longsor ini? Ini lokasinya karena memang rumah berada di pinggir kali dan di daerah tebing. Kemudian mungkin dari kemarin sore turun hujan, kemudian cukup lebat sampai pada dini hari. Sekitar pukul 1 sampai 2 dini hari, tanah dari atas itu bukit longsor sehingga menentukan 4 rumah yang ada di bawah. Begitu, Mas Albi. Baik, jadi karena curah hujan yang cukup tinggi dan juga lokasi rumah yang tentunya tidak stabil, begitu ya? Membuat akhirnya tanah longsor. Tanah dari atas longsor ke bawah, sehingga meruntuhkan rumah yang ada di bawahnya. Baik. Apakah sebelumnya tidak ada ini, Pak, petugas yang mengingatkan kepada warga yang tinggal di bawah tebing ini untuk mengungsi karena hujan sedang tinggi curah hujannya dan hari-hari sebelumnya memang sudah terus oleh Muspika tempat diingatkan untuk antisipasi tingginya curah hujan dan longsor. Namun mungkin pada malam tersebut mungkin masyarakat lengah atau lalai sehingga tidak mengantisipasinya. Tapi Anda sudah memastikan bahwa petugas sudah pernah mengingatkan warga untuk mengungsi, begitu? Sudah, bahkan kami juga selalu membantu dari Polda maupun Mabes untuk musim-musim saat ini untuk terus memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat. Oke, alasan dari warga, Pak, kenapa mereka tidak mau mengungsi sehingga akhirnya terjadi musibah ini? Ya, sementara ini yang 4 rumah ini memang agak jauh dari rumah warga pada umumnya. Jadi rumah agak terpencar-pencar. Sehingga mungkin dari warga tempat yang kebetulan terkena musibah ini ya belum bisa kita amankan. Alasannya mungkin mereka belum ada tempat yang lain. Ya. Pak Tribisono, dari jenazah yang ditemukan itu range usianya bagaimana, Pak? Apakah juga Anda menemukan anak kecil atau sampai sekarang 6 jenazah terdeteksi semuanya dewasa. Dewasa semua? Dewasa, ya. Tidak ada laporan anak kecil yang hilang? Atau sementara saat ini belum ada. Belum ada. Baik. Ya. Tapi evakuasi masih terus dilakukan, Pak, ya? Terus ini dengan bahkan kami mendapat bantuan dari Polda, 2 kompi, 1 kompi dari Brimob dan 1 kompi dari Sabara Polda untuk membantu evakuasi tersebut. Oke. Baik, AKBP Tribisono, nanti kami akan kembali lagi menghubungi Anda untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Terima kasih Bapak Tribisono atas informasinya. Ya, semoga lancar, Pak, proses evakuasinya. Pemirsa, kita akan jeda dulu dan kami akan kembali dengan mengulas peristiwa ini sesaat lagi setelah jeda pariwara.